Jangan tonton video ini kalau kamu nggak mau tahu, ternyata olahraga itu dapat meningkatkan kecerdasan kita. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Abdul Aziz, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan kimia kelas 5B. Kalian pernah tidak, setiap kali scrolling, otak semakin sulit digunakan karena kinerjanya yang menurun, kehilangan fokus, kehilangan kesadaran, bahkan kecerdasan yang tumpul. Padahal, tubuh baik-baik saja, tidak terasa sakit, tetapi pikiran banyak dan juga kehilangan konsentrasi. Sebuah artikel review oleh Muhammad Fahmi Yusuf dan juga kawan-kawan beliau menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan media digital dan juga munculnya brain rot serta overload information. Sebuah grafik menunjukkan semakin tinggi digital time atau penggunaan waktu media digital, maka semakin mempengaruhi juga dalam kognitif emosional dan juga kognitif overloadnya. Artinya, pengguna media digital yang terlalu berlebihan itu dapat meningkatkan kecenderungan kehilangan fokus. Akan tetapi, itu bukan faktor utamanya. Faktor lain yaitu kekurangan oksigen dalam otak. Oksigen bukan hanya penting untuk pernapasan saja, tetapi juga sangat menentukan seberapa baik otak kita bisa bekerja, terutama dalam menjaga fokus dan kecerdasan. Oksigen merupakan salah satu kimia unsur utama, golongan 6 dan memiliki elektron valensi sebanyak 6. Oksigen juga memiliki peranan penting dalam reaksi redoks atau reduksi oksidasi dan juga merupakan salah satu komponen penyusun udara, kurang lebih 22-26% dalam udara. Di alam, oksigen berbentuk gas yang tidak terlihat, tapi perannya sangat besar bagi tubuh manusia. Otak hanya sekitar 2% dari berat tubuh, namun membutuhkan oksigen dalam jumlah besar. Hal ini karena sel-sel otak terus bekerja sepanjang waktu, walaupun kita tidur. Jika oksigen yang sampai ke otak berkurang, maka kerja sel otak menjadi tidak optimal, sehingga kita mudah mengantuk dan juga sulit fokus. Saat kita bernapas, oksigen masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen berpindah ke darah, lalu dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Jika tubuh jarang bergerak, aliran darah menjadi lambat, sehingga jumlah gas oksigen yang sampai ke otak juga berkurang. Di dalam sel otak yang sangat kecil, oksigen digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk reaksi kimia, yakni ketika glukosa dan juga oksigen bereaksi, kemudian menghasilkan karbon dioksida dan juga energi. Energi yang dihasilkan yang disebut ATP digunakan oleh sel otak untuk berpikir, mengingat, dan juga fokus. Jika oksigen cukup, energi yang dihasilkan juga cukup. Namun, jika oksigen kurang, energi berkurang dan otak cepat lelah. Salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan fokus adalah dengan melakukan olahraga ringan. Olahraga seperti jalan cepat, jogging santai, atau bersepeda membuat jantung berdetak lebih cepat. Akibatnya, darah mengalir lebih lancar dan membawa lebih banyak oksigen ke otak. Dengan meningkatnya oksigen, reaksi pembentukan energi di dalam sel otak berjalan lebih optimal. Artinya, reaksi kimia penghasil ATP berlangsung lebih baik dan sel otak mendapatkan energi yang cukup untuk bekerja. Namun, perlu diperhatikan, saat oksigen tidak cukup, misalnya karena pernapasan yang salah saat olahraga, tubuh beralih ke respirasi anaerob, sehingga terjadi reaksi kimia dari yang tadinya glukosa menghasilkan asam laktat. Asam laktat yang menumpuk di otot menyebabkan otot terasa panas, pegal, dan cepat lelah. Selain itu, kekurangan oksigen ke otak juga dapat menyebabkan pusing dan sulit fokus. Inilah alasan mengapa pernapasan yang salah saat olahraga sering membuat tubuh cepat lelah meskipun gerakannya ringan. Jadi, perbedaan antara olahraga yang membuat tubuh segar dan olahraga yang membuat cepat lelah terletak pada ketersediaan oksigen. Pernapasan yang benar membantu tubuh menggunakan respirasi aerob yang lebih efisien. Dengan oksigen yang cukup, reaksi kimia di dalam tubuh berjalan optimal. Energi tercukupi dan olahraga memberi manfaat maksimal bagi tubuh dan otak. Sekian penjelasan singkat mengenai kecerdasan dapat meningkat melalui olahraga. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video.